kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu lanjutan daripada pembahasan mubtada khobar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus pembuatan mubtada khobar. Nah, kali ini kita akan bahas adalah jenis-jenis khobar. Nah, khobar secara umum nanti terbagi menjadi 3. Nanti ada namanya khobar mufrad, kemudian ada khobar syibhul jumlah, dan khobar jumlah. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang khobar mufrad. Taib, apa itu khobar mufrad? Mufrad itu artinya tunggal, satu. Nah, khobar mufrad adalah khobar yang tersusun dari satu suku kata. Jadi khobar mufrad itu pada tersusun dari satu suku kata, atau tersusun dari satu kata. Ini namanya khobar mufrad. Taib. Nah, kita tahu bahwa kalau ada khobar tentunya ada mubtada, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, kita tahu kemarin bahwa khobar itu selalu wajib mengikuti mubtada dalam dua hal. Pertama kemarin dalam jenis, kemudian yang kedua dalam bilangan. Nah, kalau dalam jenis kemarin sudah kita bahas, artinya kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Begitu juga kalau khobarnya muannas, maka mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Taib. Nah, kita sekarang berbicara membahas bagaimana tentang rumus pembuatan daripada khobar mufrad ini. Rumusnya sederhana. Rumus yang pertama adalah, ini ingat, mubtada itu adalah dibuat dari kata benda. Maka rumusnya di sini mubtada ini ya, KB saya singkat kata benda. Rumus dasarnya adalah alu. Kemudian plus khobarnya, khobar mufrad yang kita maksud. Khobar mufrad itu kebanyakannya dibuat dari kata sifat. Ya, saya singkat menjadi KS, kata sifat. Maka rumusnya di sini nanti jadinya un. Contohnya ya, at-talibu nasyitun. Baik, perhatikan at-talibu di sini ini adalah mubtada, nasyitun ini khabar. Khabar apa? Khabar mufrad. Kenapa dia dinamakan khabar mufrad? Karena tersusun hanya dari satu suku kata. Perhatikan, kita kembali ke rumus. Rumus alu ini maksudnya adalah al di situ adalah depannya alif lam, bunyi belakangnya adalah dhammah. Perhatikan di sini at-talibu ini alif lamnya, kemudian ini dhammah. Ini maksudnya rumus alu. Kemudian nasyitun otomatis khabarnya pun nanti jadi un. Artinya satu murid itu rajin. Nah, ini ya. Jadi ini rumus yang pertama pembuatan mubtada khobar, khobarnya dari khobar mufrad. Dan biasanya ini yang bermakna tunggal, satu. Jadi at-talibu di sini maknanya adalah satu murid itu rajin. Nah, ya, ini namanya mubtada dan ini namanya khobar. Taib. Kemudian yang kedua, rumus pembuatan khobar mufrad yang kedua adalah masih sama, kita buat kata benda dulu, mubtada ya. Kita singkat KB tadi. Rumusnya nanti menjadi al-ani. Nah, otomatis juga khabarnya pun nanti jadi ani. Ya, perhatikan nih. KB di sini adalah kata benda yang kita sebut dengan mubtada. Al-ani itu maksudnya apa? Depannya alif lam, bunyi belakangnya adalah ani. Kira-kira apa ini? Ani itu kita tahu bahwasanya kalau bunyi belakangnya ani berarti itu musanna atau dua. Taib. Nah, otomatis khabarnya pun harus ani juga, nggak boleh un. Kenapa? Karena mubtada'nya itu musanna, maka juga di sini harus ani.
Kita contoh, ambil contoh at-talibu nasyitun. Ingat, merubah isim mufrad tunggal menjadi musanna sederhana. Rumusnya adalah Mbak Ani. Talibun, kalau kita pakai rumus Ani menjadi contohnya at-talibani nasyitani. Nah, at-talibani sebagai mubtada, nasyitani sebagai khabar. Khabarnya adalah khabar mufrad. Kenapa khabar mufrad? Karena tersusun dari satu suku kata. Perhatikan, rumus al-an itu kita kembali tadi, al-nya itu adalah alif lam. Kemudian belakangnya adalah ani. Ani ini menunjukkan dua. Jadi sebagaimana Bang Haji bilang, ani itu satu, tapi kalau di bahasa Arab ani itu dua. Baik. Maka otomatis kalau di sini sudah ani, ininya pun harus ani, nggak boleh un, ya, biar nyambung, sinkron, ya. At-talibani nasyitani. Ini mubtada, ini namanya khabar. Kalau diterjemahkan, maka menjadi dua murid itu rajin, ya. Atau contoh lain, al-waladani solihani. Al-waladani solihani. Ainal mubtada? Mubtada'nya mana? Al-waladani. Khabarnya mana? Solihani. Khabar apa? Khabar mufrad. Kenapa khabar mufrad? Karena dia tersusun dari satu suku kata. Artinya dua anak itu soleh. Baik, ini rumus yang kedua. Nah, berikutnya kita masuk rumus yang ketiga. Ini saya hapus, ya. Rumus yang ketiga adalah pembuatan daripada khabar mufrad, yaitu masih kata benda. Cuma kali ini tadi kita buat dua, nah kali ini kita buat yang bentuknya jamak. Nah, seperti biasa masih rumusnya di awal adalah KB, kata benda atau isim, ya, mubtada. Rumusnya nanti adalah al-una plus kata sifat. Otomatis kalau di sini sudah una, maka kata sifat juga nanti una. Apa itu una? Al-una itu adalah depannya alif lam, bunyi belakangnya adalah una. Atau yang kita kenal una ini adalah jamak mudzakkar salim, atau jamak khusus manusia laki-laki dan profesinya. Nah, contoh sederhana, misalkan petani. Petani bahasa Arabnya adalah fallahun. Langkah pertama kita rubah dulu. Fallahun ini satu petani. Kita rubah belakangnya tambahkan una. Kalau banyak petani laki-laki maka menjadi fallahuna. Nah, sekarang tugas kita hanya menambahkan al-una. Berarti fallahun tadi kita rubah menjadi al-fallahuna. Nah, kemudian kita carikan khabarnya, khabar mufrad. Kita ambil dari kata sifat. Misalkan para petani itu jujur, berarti jujur itu shodiqun. Berarti otomatis di sini juga harus shodiquna. Al-fallahuna shodiquna. Ainal mubtada? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah al-fallahuna. Ainal khabar? Khabarnya yang mana? Khabarnya adalah shodiquna. Perhatikan rumus al-una itu masih ini. Depannya al, bunyi belakangnya una. Ini menunjukkan banyak, atau yang kita kenal dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kalau di sini una, otomatis di sini juga harus una. Nggak boleh un atau ani tadi, ya. Kalau rumus terjemahnya bagaimana? Rumus terjemahnya adalah para petani laki-laki itu jujur. Contoh lain, al-muslimuna solihuna. Orang-orang muslim itu soleh. Ainal mubtada? Al-muslimuna. Ainal khabar? Solihuna. Kenapa di situ solihuna bukan solihani atau solihun? Karena mubtada'nya adalah jamak, jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena belakangnya bunyinya una. Nah, jadi harus saling mengikuti. Taib. Ini rumus yang ketiga pembuatan khabar mufrad. Nah, berikutnya rumus yang keempat pembuatan khabar mufrad. Yang keempat, ini bentuk jamak ya, tapi ini untuk laki-laki.
Yang keempat ini untuk perempuan. Maka nanti seperti biasa masih KB. KB itu isim ya, kata benda. Nah rumusnya nanti al-atu. Nah otomatis kata sifat atau khabar mufradnya nanti menjadi atun. Al-atu itu maksudnya apa? Depannya alif lam, ini atu. Atu itu adalah jamak muannas salim. Jadi ini kita bahas jamak muannas salim. Jamak muannas salim kita tahu kebanyakan dibuat dari profesi. Baik. Nah, otomatis juga di sini atun. Atun itu maksudnya nih. Nah, contoh, murid apa? Tolibun. Kita buat dengan rumus al-atu. Tolibun. Sederhana. Kita tambahkan depannya alif lam. Libatu. Nih. Misalkan mahirotun. Nih. Maksudnya rumus al-atu itu adalah alif lam. Ini atu. Atu itu menunjukkan banyak perempuan. Mahirotun, otomatis yang atun ini maksudnya ini. Nah, jadi kalau terjemahkan, para murid perempuan itu pintar. Ainal mubtada, mubtada'nya adalah at-talibatu. Ainal khabar, khabarnya adalah mahirotun. Jenis khabarnya apa ini? Mahirotun, khabar mufrad. Limadza khabar mufrad? Kenapa dia khabar mufrad? Karena tersusun dari satu suku kata. Tapi di sini untuk jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan. Taib, ini rumus yang keempat. Dan rumus yang terakhir yaitu bagaimana kalau tadi jamaknya itu selain manusia atau yang kita kenal dengan jamak taksir. Lighairil akil. Nah, taib, kita masuk rumus yang kelima, jamak taksir tapi lighairil akil, untuk benda ya, selain manusia. Taib. Rumusnya adalah rumus yang kelima ya. Nanti kata benda apa? Tadi isim, rumusnya nanti alu. Plus nanti kata sifatnya itu nanti tun. Ya, alu itu tadi apa, ingat? Kalau ada alu itu berarti depannya alif lam, bunyi belakangnya dhammah. Kemudian tun ini maksudnya nanti kata sifatnya itu adalah ada tatonya, tak marbutohnya. Baik. Kita tahu salah satu daripada rumus jamak taksir yaitu bila bentuk tunggalnya itu fa'lun. Nah, maka jamak taksirnya apa kemarin? Fu'ulun. Contoh jadinya rumah, baitun. Ya kan, sama kan? Maka kira-kira jamak taksirnya apa? Menjadi buyutun. Nah, sekarang kata buyutun ini kita jadikan mubtada. Nih ya, buyutun. Sederhana rumusnya tadi apa? Kasih depannya alif lam menjadi al buyutu. Nah, besar berarti kabirotun. Nih, al buyutu kabirotun. Maksudnya rumus alu itu ini adalah depannya alif lam, bunyi belakangnya u, kemudian tun itu maksudnya kata sifatnya tun. Ini namanya mubtada, ini namanya khabar. Artinya rumah-rumah itu besar. Ya. Nah, kenapa kok di sini muannas? Ingat, jamak taksir selain manusia atau li ghairil akil itu dihitung sebagai muannas, maka kata sifatnya adalah tun. Al buyutu kabiratun, rumah-rumah itu besar. Contoh lain, al qulubu mutmainnatun. Banyak hati itu tenang. Ainal mubtada al qulubu, ainal khabar, khabarnya adalah mutmainnatun. Baik, demikian ini tentang khabar mufrad. Barakallahu fikum.